Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ria Rizky Agustini MPD dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran PKN secara daring, yaitu dengan judul menganalisis merancang pengembangan RPP pada kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pengertian dan prinsip dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian silabus. Nah, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, yaitu kompetensi dasar, materi atau pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Jadi di sini silabus adalah kalau misalnya guru mau ngajar atau mau masuk pelajaran tertentu, jadi guru itu membuat silabus dulu atau rencana ke depan bakal mengajar apa. Nah, di sini silabus ada menurut beberapa ahli ya teman-teman. Yang pertama yaitu menurut Heri Maulana Siddiq. Nah, menurut Heri Maulana Siddiq, silabus adalah suatu rancangan sistem pembelajaran yang akan diterapkan dan dilaksanakan dalam satu semester kegiatan belajar mengajar. Nah, guna adanya silabus ini supaya terarah dan ketercapaian pembelajaran yang sistematis dan pragmatis. Nah, sedangkan silabus menurut Yulailawati adalah seperangkat yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam pencapaian penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan seperangkat rencana serta penguatan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang menguat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar. Di sini ada beberapa isi-isi silabus. Yang pertama yaitu ada identitas mata pelajaran. Yang kedua itu ada identitas sekolah atau meliputi nama suatu pendidikan. Yang ketiga itu ada kompetensi inti. Keempat itu ada kompetensi dasar. Yang kelima tema, dan yang keenam itu ada materi pokok. Selanjutnya itu ada manfaat-manfaat silabus. Nah, manfaat silabus itu sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Selanjutnya, sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelola kegiatan yang ada di sekolah, dan sumber-sumber belajar lainnya. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran atau RPP, seperti rencana pembelajaran untuk standar kompetensi maupun suatu kompetensi dasar. Nah, terakhir sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan pembelajaran secara klasik, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Selanjutnya itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama itu apa sih RPP? Nah, RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Heri Maulana Siddiq. Menurut Heri Maulana Siddiq, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah suatu rancangan sistem pembelajaran yang akan diterapkan dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan tatap muka atau satu bagian materi dan moral pelajaran yang akan disampaikan. Serta rencana pengembangan pelajaran ini bermanfaat untuk melancarkan dan menyesuaikan kegiatan belajar mengajar satu kali tatap muka atau satu bagian materi pembelajaran dengan silabus. Karena dengan keselarasan antara rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan silabus akan berdampak positif terhadap pencapaian pembelajaran yang mudah terukur dan mudah untuk diperbaiki. Nah, evaluasi pembelajaran pun mudah dilaksanakan sebab seluk-beluk dari bagian pengajaran mudah terdeteksi oleh kesesuaian atau ketimpangan antara rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus dengan kenyataan kegiatan belajar mengajar di lapangan. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya
tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, sumber pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Nah, itu adalah isi-isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, manfaat adanya RPP adalah sebagai referensi guru dalam mengajar, sehingga lebih sistematis dan terencana, terarah untuk tujuan pembelajaran dalam waktu tertentu, serta melalui perencanaan yang matang, tepat dan tetap, pelajaran akan menjadi lebih terarah dan indah. Nah, kemudian RPP merujuk terhadap fleksibilitas dan keakuratan penyampaian atau transfer ilmu dari pendidikan terhadap peserta didik. Yang diharapkan dengan beberapa manfaat tersebut, rencana pelaksanaan pembelajaran bisa menjadi sebuah tolak ukur atau awal tahap ketiga setelah kurikulum dan silabus terhadap keberhasilan pendidikan dalam menyongsong bangsa dan negara. Selanjutnya itu ada pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada prinsip pengembangan RPP. Nah, pengembangan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan dan mempertimbangkan perhatian dan karakteristik peserta didik terhadap standar yang dijadikan oleh bahan kajian. Nah, dalam hal ini peran guru selain dapat transformator atau yang memberi pengetahuan, tetapi harus berperan sebagai motivator juga yang dapat mengembangkan gairah dan nafsu belajar para peserta didik, serta mendorong peserta didik untuk belajar dan menggunakan variasi media belajar. Selanjutnya berikut prinsip-prinsip pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus jelas, makin konkret kompetensi yang mudah diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Yang kedua yaitu RPP harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan membentuk kompetensi peserta didik. Yang ketiga itu ada kegiatan disusun dikembangkan dalam RPP yang menunjang sesuai dengan kompetensi dasar yang diwujudkan. Nah, yang selanjutnya itu ada kinerja guru dalam pengembangan RPP. Nah, proses pembelajaran dimulai dengan fase persiapan untuk mengembangkan kompetensi dasar, indikator hasil belajar, dan standar sedemikian rupa. Selanjutnya, kinerja guru terhadap pengembangan RPP yaitu 1. Dorongan untuk bekerja keras. Yang kedua, tanggung jawab terhadap tugas. Yang ketiga, minat terhadap tugas. Yang keempat, penghargaan atas tugas. Yang kelima, peluang untuk berkembang. Selanjutnya itu perhatian dari kepala sekolah. Yang ketujuh itu hubungan interpersonal sesama guru. Yang kedelapan itu HMM, GAP, MP, dan KKG. Yang kesembilan itu kelompok diskusi terbimbing dan layanan perpustakaan. Mungkin cukup sampai di sini presentasi saya kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.